Keluaran 15, kau salah. Kata Ur Kasdim itu bukan keluar di Kejadian 15, salah besar kau ambil dari situ. Kata Ur Kasdim itu muncul di sini menceritakan Abraham. Ini irisannya dengan Quran loh. Di sini Abraham gini loh, gini kiamat yang kamu harus cek sebelumnya. Saya nggak bahas mana yang ngomong dulu lah. Iya, ngomong dulu saya, kiamat. oke. Saya nggak membahas Ur Kasdim itu duluan dibicarakan di mana, enggak. Tapi justru ketika Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, kenapa kemudian ada rabi-rabi Anda yang menuliskan cerita-cerita dongeng, kemudian memaknai Ur Kasdim itu sebagai keluarnya Abraham dari api itu? Sejak kapan Abraham itu dibakar? Lalu Anda jelaskan itu dari Tanakh, ya. Saya nggak mau ngambil kitab-kitab dongeng dari rabi-rabi yang nggak jelas. Bahkan kau sendiri nggak kenal sama dia, kau nggak bisa menjelaskan satu persatu. Ya, silakan. Oke, soal satu persatu kan waktu itu sudah soal sanad. Kamu nggak kuat, kamu tuh nunggu di bawah karena kamu kan bercerocos terus. Nah, saya udah mau kasih tahu tentang sanad Torah. Nah, sekarang yang pertama kali yang kamu salah ialah mengambil Ur Kasdim dari kisah Ur Kasdim itu ambil dari Kejadian 15, itu salah. Yang harus kamu ambil dari pertama kata Ur Kasdim itu muncul kapan? Nah, muncul di ayat pasal sebelumnya, yaitu Kejadian 11 ayat 28, di mana Haran itu mati di tanah kelahirannya, di mana di Ur Kasdim. Di situ dijelaskan baik Rasi, baik Ibn Ezra, baik Ramban, baik Midras tadi Bereshit Rabbah, semuanya itu sudah baik Midras Rabbi Yonatan Ginsburg, 4-5 sumber itu sudah kuat untuk menyatakan bahwa Ur Kasdim itu artinya api orang Kaldea, api orang Kasdim. Nah, jika hal itu ada di orang Islam, berarti konfirmasi ini betul, karena ada dua sumber, Islam dan Yahudi dan Islam. Nah, sekarang kamu tidak punya kiamat. Kalau ada dua sumber berarti benar, dibanding tidak ada. Kamu justru membantah Islam. Kamu memaknai itu sama seperti yang saya maknai tadi, antara Ur dengan Kasdim itu. Tapi kamu nggak mau mengakui bahwa di dalam Tanakh sendiri itu tidak menjelaskan Abraham itu dibakar. Karena saya tadi minta itu, buktikan ke saya. Maaf, banyak hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab biasa. Misalnya ibu Tanakh nggak lengkap. Gini, Mas. Jadi di dalam perjanjian baru tidak ada nama bapaknya Paulus. Sedangkan Mishnah sendiri dibuat itu 200 Masehi loh. Mishnah itu dibuat. Sejak kapan Mishnah bisa menjelaskan gini, yang namanya Torah itu bukan cuma kitab, ada CBLP juga. Oh, paham nggak? Torah CBLP. Diam dulu. Itu CBLP, bukan cuma kitab. Yang namanya Torah itu mah belajar lagi mah, katanya Peter. Ya, jadi 1000 tahun loh. Sejak kapan Mishnah bisa menjelaskan ilmu agama menggunakan jurus matematika? Oke, kiamat saya akan kasih data kepada kiamat, kepada teman-teman di sini. Kapan sih Midras itu mulai? Nah, jangan terguncang ya. Berarti kamu bilang tahun berapa Midras mulai, kiamat? Mishnah itu 200. Oke. 200 Masehi. Tadi yang kita bacakan Midras juga loh. Midras Bereshit Rabbah loh. Midras itu abad 5. Oh, salah, Mat. Nih, data Mat. Nih. Ini Sefaria kok. Sefaria kok. Anda baca di Mat. Ini nih. Entar di sini kita lihat Sefaria. Kamu bantah Sefaria. Ini di Sefaria. Iya, nanti kita lihat. Nih ya. Nih. Sekarang surat Paulus Midrashim, ya. Midrashim were compiled disusun over thousands of years, ribuan tahun. From dari kapan nih mulanya? From at least mulai dari tahun 500. Mati sih Before century. Iya. Iya, sampai abad pertengahan. Oke, sekarang begini ya. Sekarang kita ngomong sejarah ya. Pada tahun 722 itu kerajaan Israel itu kan ditaklukkan oleh Asyur. Mat, datamu mana, Mat? Datamu tadi, Mat. Datamu keluarin, Mat. Yang oke. Ini saya buka. Midras tahun berapa? Nah, kata Midras pertama kali dalam Alkitab itu ada dalam 2 Tawarikh.
2 tahun Bahkan 13 ayat rabinya 22 yang kata pertama Mitra. menulis namanya Rabi Ismail itu Bang Billy di bawah ya. tadi disebutkan. Jadi, Divre Rabi Anda Ismail. tenang dulu dong, Indra Moshe. Ini kan saya lagi sama Billy. Kok Islam ikut-ikutan sih? Jelas kamu kalau sama saya tambah keok. Islam aja sunat perempuan nggak nyambung, udahlah ya. Jadi gini ya, kita lihat bahwasanya pada tahun segitu, kalau memang kalau itu kan bicara tentang tradisi. Tapi sedangkan kalau kita lihat pada tahun 722, ini saya bukakan datanya ya. Nih, Ya. bentar. PDF lagi, Mat. PDF. Udahlah bro, nggak usah ngomong yang nggak ini. Yang Kan aku cuma nanya doang PDF kan. Nih Ya, cuma nanya doang. Bukan PDF, WordPress. Ini ya. Ini saya tunjukkan bukunya ya. Ini Sumbernya Mat, sumbernya Mat. dari Ortodoks Center Surabaya. Kodok. Adalah perjanjian baru. Sumber konten itu mah. Sumber pribadi. Sumber pribadi hotel di Ini sejarah. Loh, buktikan kalau sejarahnya salah. Nanti eksapla juga Bil itu yang dibawa Bil. Nah, kan ini bodohnya Islam. Ketika saya tunjukkan buku, Anda belum bantah apa-apa, udah ketawa, kelihatan orang kosong. Fotonya Islam kini. Saya tanya sekarang, Coba kitabmu jangan 66. potong-potong dulu dong, jangan potong-potong dulu. Kristen itu kitabmu 66, Reform itu 66, Katolik diem dulu. 73, Kamu lalu diem dulu. Ortodok 78, TWH Diem dulu. Ethiopia Saya 81. masih Mana belum Tuhanmu? ngomong. Kok Oh gini ya, beda-beda? Bill, Hah? Romo itu kayak begini ya, naikin orang-orang sampah untuk motong-motong omongan orang ya, kayak gini. Iya, sabar Kamu Pak. tadi bilang Islam. Nggak usah diskusi. Kamu kalau tadi kayak bilang Islam. orang-orang Sekarang sampah saya begini, tanya nggak kamu, apa-apa, cuma congor doang untuk apa? Tuhan reformmu itu ada berapa? Ada 4. Kok beda-beda buku? Hah? Iya. Yang kamu katakan biar kitab kita suci. lihat data pribadi dari kalangan Ya, Kristen Ortodok. lanjut. Data Kristen Ortodok ya. Ya, jadi dikatakan gini, ini sejarah perjanjian lama ya, ini saya tunjukkan. Ya itu data dari pribadi kan, data pribadi maksudnya data dari Emang kamu tadi Data data apa? internal, Bil. itu data internal kan, ya lanjut. Emangnya datamu tadi Juli data aja sudah siapa? menghantam kamu Oh sendiri. data saya dari Permasalahan ini. Orang Data isinya saya data saya itu dari Max Isak Dimon. Ya, Bang terus dia Billy, siapa? Bang Billy. Dia siapa? Bang Saya Billy tanya. minta Dia itu, siapa? minta gambar sampulnya tadi, judulnya sudah menghantam dia sendiri. Terus dia siapa? Apa judulnya? Judulnya Mat, apa? judul bukunya, Mat. Dibuka Judulnya, sampulnya, Mat. Mat. Loh, Coba tadi saya coba, tunjukkan. Mat. Nah itu, ya Ini permasalahan buku yang dalam sangat perjanjian bagus. baru itu menghantam kamu sendiri. Ini buku yang Loh, Coba kenapa? screenshot teman-teman. Loh, kenapa? Memang ini buku bagus kok. Ya bagus menghantam kamu, judulnya udah menghantam kamu loh itu. Loh, menghantam apa? Nah, permasalahan dalam apa? Apa? Perjanjian baru. Kitab ente. Loh, ini dijelaskan pertanyaan-pertanyaan penjelasan dalam Makanya perjanjian saya baru. tanya. Seperti apa? Inilah Anda Tuhanmu kalau itu belum baca katanya menghantam satu. kamu gitu loh. Ya udah biar dulu Kiaman Ini terangin orang dari sekolah di mana versi sih kamu ini? Ya, Sekolah biar- di mana kamu? Kiaman Baca terangin judul. dari versi pribadi ya, silakan. Ini lucu ya. Ntar ini gimana sih room nggak berkualitas loh Masa diskusinya. kamu meminta pembelaan kepada sebuah buku yang menghantam kamu gimana? mulai menghujat. Kamu ini kan nggak baca isinya kan? Lah, Kalau isi lalu ada buku buku itu juga berkesesuaian dengan sampulnya. Kalau nggak sesuai berarti kamu Islam. salah buku. Loh, sekarang kalau ada buku judulnya permasalahan Islam gimana? Membahas tentang permasalahan Mana Islam. Berarti bukunya? Islam Mana bukunya? Tunjukin. Loh, Mana ya bukunya? gampang sekali. Kalau saya ada gimana? Ya, mana Kalau saya ada bukunya? gimana? Mana bukunya? Coba goblok. permasalahan Islam Kamu saya coba. sawer 200 koin kalau ada sekarang. Tak sawer. Nih, saya DP ya. Saya DP kamu mana? Kiamat yang mana? Oh kabur. DP kamu. Ya Tak amat DP kamu. kabur Kabur lah, saya DP Ada mana? pengertian sih, ada pengertian. Saya baru datang loh ini. Iya. Ada penasaran tadi loh, Bil. Dia bilang bahwasanya Targum Yonatan saat dia nganukan Urkasdim itu katanya salah kaprah. Enggak, sampai sekarang nggak ada jawaban itu.
Kalau ada buku permasalahan Islam, saya sawer kamu dua. Tuh, saya DP dulu di Papua. Ya kalau cuma mengatakan Targum Yonatan itu pseudo Yonatan, bagaimana dengan Avon Gilayon? Itu Perjanjian baru Gilayon, apa dari kata Matius Rabi sampai Gamalil ya, ke ya? Apokalipsis balik ke Matius. Ayo kiamat, naik lagi kiamat. Aduh, kiamat kok kabur sih. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pasien saya yang kabur-kaburan terus itu. Bang Ardi gimana nih Bang Ardi ini? Pasiennya kok dilepas kayak gitu? Komplit, sekarang malah komplit. Ada Sueb, ada Bang Billy, ada Bang Ben, ada Ya, Bang ini Indra. orangnya ini. Naik, Nah, dia baru naik. dapetin bukunya. Victor. Victor, gimana? Pikiran kotor. Enggak kedengeran pikiran kotor. Hoi. Lanjut. Mas, kiamat lanjut, suaranya Alda. kurang keras kiamat. Kiamat Suaramu suaranya. suaramu minoritas, Victor. Aku lupa namanya siapa sih namanya? Mas Viko, Mas Viko. Mas Victor, Viko, pikiran kotor. Suaranya kurang keras Mas Viko. Kau buktikan saya itu menghujat, saya open cam, serius. Saya buktikan. Ayo open cam dang, buruan open cam. Ya, saya misalkan Muhammad Open Muhammad cam. pedofil. Open Itu cam. Hoi. Hujat atau tidak? Loh, menghujat itu. Menghujat itu. Oke, apa syarat pedofil? Apa syaratnya pedofil? Oke, kita berdasarkan Coba apa syaratnya pedofil? Indonesia, ya. Enggak, apa syaratnya pedofil? Dikatakan Eh, yang mengawini tunggu. anak di bawah 18 tahun itu pedofil. Tunggu, apa syaratnya pedofil? Syarat pedofil itu apa? Syarat pedofil. Menyukai anak di bawah umur. Terus apalagi? Muhammad di dalam hadis Bukhari 478. Apalagi? Anaknya merasa terpaksa nggak anaknya kalau pedofil? Kalau pedofil anaknya merasa terpaksa nggak? Enggak ada mas itu. Ya bukan gigimu itu. Mana mengatakan Yang namanya pedofil. terpaksa, Ngomong terpaksa, sendiri mana dia. ada? Bodoh kau. Mas Viko, suaranya kurang keras Mas Viko. Ini Suaramu itu minoritas gitu loh. Suaramu itu minoritas. Victor, pikiran kotor. Belajar Bang Ardian. jidat Ini gosong. gimana? Mau gede-gedean suara? Ini mau jawab atau mau gede-gedean suara gitu loh? Kalau mau gede-gedean suara saya hancurkan. Nih lihat nih Islam nih. Gitu loh. Pertanyaan lihat yang S1-nya dikeluarkan ini. Lihat yang ngakunya S2, S1-nya dikeluarkan, lihat ini. Ya, pantesan ditanya skripsi, nggak mau nunjukin. kocak. Aduh. S1 aja dikeluarin. S1 kok di DO gimana ini, Mat? DO apa? S1 kok di DO, Mat? Siapa? Iya, Mat. Yo, kita bahas sesuatu ini. Jangan Bahas yang tadi lo, bahas yang tadi lo. Udah ada. Ayo, Kasim, bahas yang tadi, yuk, bahas yang tadi. Ayo, bahas yang tadi. Ya, jadi tadi kan lagi ngesarkas ini saya ini paling nggak suka ya kalau lagi bahas apa terus akhirnya Udah, nggak usah curhat. Fokus, Mat, nggak usah Wah, mewek. ngapain Fokus. curhat? nggak usah motong-motong dong. Nggak usah curhat. Nih ya, nih lihat nih. Islam dan permasalahan sosial. Nih. Ini banyak nih judul-judul permasalahan metodologi dalam pemikiran Islam. Masalah-masalah semua nih, beberapa permasalahan hukum Islam. Masalah. Gitu cara baca buku. Iya. Ya dibuka. Ya dibuka dulu apa isinya? Orang Isinya kalau apa? goblok ya, belajar lagi. Loh, Ini muncul loh. ngomongnya S1 kok gini sih? Ngomongnya S1 kok udah goblok-goblok gini sih? Ini S1 loh ini katanya. Lulusan sarjana kok ngomongnya goblok gimana ini? Sama ini Kayak ada sama SMP. beliau. Dan kalau ketemu sama orang yang gak ada itu. Masa S1 ngomongnya goblok gitu? Ngomongnya Lanjut, Mat, lanjut, Mat. Nggak apa-apa, itu cerminan Lanjut, cerminan Mat. ajaran agamanya kiamat ya, biarin aja nggak apa-apa. Cerminan Cuman agamanya. jijik saya jijik loh serius. Saya terlalu menjijikkan untuk kemudian Ya diskusi kamu sama- memang menjijikkan, nggak tahu. Iya, kamu menjijikkan emang, Mat. Memang kamu menjijikkan. Salah itu, salah ngomong, kalian menjijikan. Salah ngomong. Ya, saya jijik untuk diskusi dengan orang-orang yang kompeten. Ya, kabur. Oke, Mat, sekarang saya tanya kamu, kalau bisa jawab saya transfer 10 juta ke rekening saya. Berani nggak? Ini orang tadi katanya siapa tadi yang ngajak taruhan sama saya? Saya tanya, berani nggak? Saya tanya, siap nggak? Berani nggak? Kosong. Itu diksinya salah. Kalau kamu Yang dulu itu kosong. diksinya salah. Kalau kamu benar, saya akan transfer ke rekening saya. Salah itu, Diansa. Diem dulu. Iya, gimana harusnya? Kosong nih Adiansyah.
Tadi siapa tuh? Kosong yang kabur-kaburan siapa? Yang kosong siapa? Aduh. Ini apa sih? Kok kayak so asik banget Ardiansyah? Ya udah dilanjutin aja, lanjutin tadi, Mat. Lanjutin tadi, Mat. Mana dalil? Lanjutin tadi, Mat. permasalahan Ayo Kristen tadi, lanjutin. coba. Di mana kesalahannya Targum Yonatan itu tentang Urkasdim? Kejar dia terus Bang Abraham. Urkasdim. Ya, mana kesalahan Targum Yonatan tentang Urkasdim mana? Ayo silakan. Tadi yang ngajak taruhan siapa? Ben Abraham ya? Udah, gua nggak pernah taruhan, dodol. Gua samperin di Malang, tahu rasa lu. Katanya kamu ini Udah nggak usah lari. Mana kesalahan dari ketawa Nggak usah curhat, Yonatan Mat. tentang Urkasdim? Jangan lari. Gua dari tadi udah sejam ini nungguin. Bang Ben marah buku mana dia? permasalahan Islam banyak tuh. Jangan lari, sudah sejam gua nungguin lu ngomong katanya ada kesalahan dari Targum Yonatan tentang Urkasdim. Mulut Islam. Arek Malang dire. Kau membahas tentang cover. Sekarang saya tunjukkan cover. Aduh, jangan lari-lari, guys. Jangan saya Lanjut bahasan tadi lo, Gua lanjut. kejar dia tentang Targum Yonatan itu. Kualitas mulut. Lanjut aja. Udah, jangan lari-lari. Gua masih nunggu ini sejam lebih nih, capek gua nunggunya. kualitas Katanya DO, lanjut aja, kesalahan kualitas Targum DO. Yonatan tentang Urkasdim mana? Mulut Kualitas DO, lanjut aja. kualitas mulut nih kayak begini. Kualitas DO, lanjut aja. Kualitas DO. Aduh. Ya, teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik biar nemenin kiamat di sini, nggak enak dibilangnya keroyokan jadinya. Iya, padahal ngorek dirinya sendiri. Orang Lanjut. saya ngomong sendiri udah suara saya kan nggak kencang. Saya kan nggak pakai apa. Iya, iya. Ya emang nggak bisa kenceng suaramu, percuma gitu loh. Ya udah kita dengerin dulu, kiamat kan lagi memberikan datanya biar ada take and give gitu. Siap. Yuk lanjut. Jangan lupa memberikan give, take and give. Nah, saya nggak doyan bro. Nggak usah kasih saya gift ya. Iya itu kan kata pendetamu itu, yang itu tuh yang lagi viral. Ya nanti Take and give, take and give. saya kasih Rabi Yahudi pendiri Pornhub itu rabimu itu ya. Ya. Oh yang mana itu? Rabi siapa Oh namanya? kau nggak tahu Rabi pendiri Pornhub? Hah? Iya, Rabi siapa? Dia ortodok atau apa? Oke, saya bukakan ya. Oke. Nih. Jangan mau dipancing. Biar Nggak proses. apa-apa, nggak Lari apa-apa. lagi lu, Mat. Nggak apa-apa. Mana, Mat, kesalahan Targum Yonatan itu? Nih. Apa-apa. Nah, dia mau nunjukin Rabi katanya. Sudah Bang Abraham, kejar dia terus. Mau belok kiri, lurusin lagi gitu. Lurusin terus gitu. Iya makanya. Bebek gitu loh. Udah sejam lebih lo gua nungguin ini. Kayak bawa bebek ya, mau belok kiri, lurusin lagi. Iya. gitu. Terus. Ini kayak gua angon bebek ini kelihatannya. Iya. Ini. Lu ngeliat fotonya tahu siapa? Nggak kenal. Oh nggak kenal. Nih ya. Jadi ini dikatakan ini Solomon Friedman adalah pemilik baru Pornhub. Dia adalah seorang pengacara dan rabi Yahudi. Dari sekte? Dari sekte? Dari sektenya saya nggak ini orang rabi Yahudi. Loh. Enggak ini. Waduh, ada Saya yang enggak ini loh. Ada yang Saya ini. Susah. Kalau ada orang ngaku rabi terus ditulis rabi, oh rabi gitu. Wah, kacau Ini rabi ini. Yahudi loh. Sama Anda, saya nggak kenal pendeta siapa, bukan pendeta. Saya nggak ini loh. Pendeta saya. Kalau Loh, begitu, urusan apa? Mat. Di sini ditulis Mat, Kak. rabi Yahudi. Iya Rabi apa? Pendeta itu juga ada pendetamu yang minta give itu Pemilik give. Pornhub ternyata rabinya Billy nih. Oh nggak boleh gitu kiamat. Wah, itu anu. Nanti semua yang ngaku kakam semua dibilang rabi, Bil. Susah, Bil. Sabar. Kiamat ini sudah memfitnah saya. Itu Rabi saya. Rabi saya itu bukan dia kiamat. Itu pendiri Pornhub. Ternyata Sabar kiamat. Kamu nggak boleh begitu loh. Saya sumpah sama junjungannya kamu Billy. kiamat. Ternyata itu teman-teman. Wah, ini fitnah lagi nih. Enggak, Dibilang kiamat. junjungannya Nggak boleh Billy. begitu dong kiamat. Kok kamu jadi kayak anak kecil Ini kiamat? fitnah. Iya. Nggak boleh begitu. Ini udah Ya memang sudah saya kejar ini tentang Kenapa rabi. Itu bukan rabi kenapa saya. teman-teman izin ya? Kelihatannya nggak boleh Ya. apa dia, Bil, kelihatan. Kenapa kok kayak anak kecil? Apa nih kayak nabinya Islam? Iya, kenapa kok kayak anak kecil ya? Karena memang dia kuliahnya aja DO gitu loh, nggak lulus gitu loh. Cuman Ya itu memang kualitas DO gini. ini kualitas Masa semester 3, semester 4, 5 udah di DO. Gimana coba? siapa?
ngomongin siapa kamu itu? Ngomongin Victor, pikiran kotor. Laporkan saja orang Udah, Bang saya Adi. masih live. Aku udah tahu Lanjut. rumahnya. Udah, lanjut, Jangan. Bang. Tegang Jonathan, mana? Udah, jangan Udah ditangkap, saya masih Lanjut kembali ke masalah tadi, Ya. Coba. Mana coba. Targum Yonatannya mana? Coba. Mana? Billy dulu dong jelaskan itu Rabi Yahudi. Targumnya mana? Mana Oke, tadi lo oke, kembali. saya jelaskan kepada Oke, nggak apa-apa. Saya jelaskan kepada Kiamat. Rabi saya bukan itu Kiamat. Rabi saya tuh ada 3. Pertama Rabi Sofia Singer, kedua Rabi Benjamin Meyer, ketiga Rabi Dror Moshe. Itu Rabi saya. Yang tadi bukan Rabi saya, makanya saya tanya. Solomon Friedman itu Rabi atau tidak? Saya tanya. Rabi Yahudi atau tidak? Iya, Rabi dari sekte apa? Kan ada sekte, ada Reform, Humanis, konservatif, banyak. Makanya dia Rabi apa kalau Iya, banyak ada Heredi. kalau dia rabinya Yang mana? adalah Tinggal pilih. Reform ya namanya Reform. Terus Nggak Anda apa-apa. sektenya apa? Ortodok. Kenapa? Ya karena Rabi Setovia ya saya ortodok lah. Ortodok. Dia nggak paham dia Bil gitu-gituan Bil. Percuma. Ya. Jadi gini Kiamat, tadi kamu sudah memfitnah saya loh. Itu kamu bilang Rabi saya. Saya tidak kenal. Saya Itu bukan Rabi saya. Yahudi kok. Nah sekarang kalau saya bilang Rabimu sering menyodomi anak-anak di kepastoran gimana? Itu kan Rabi. Datanya ada juga. Itu kan Rabimu. Pendetamu itu paus-pausmu. Tadi yang bahas kayak begitu bukan saya kok. Begitu Loh kamu loh. Apa? Loh, Anda saya begitu bilang saya nggak menghina kamu. Saya bilang itu Rabi pendetamu yang di TikTok itu yang minta koin-koin itu loh. Pendeta saya orang saya nggak kenal kok. Lah makanya aku bilang itu Rabi saya nggak kenal. Nah, terus itu Sama aja. Nabi orang nggak kenal. Bukan dari Yang sekte yang sama. sama. Pemikiranmu Nah, itu makanya nggak itu Rabi luas, itu Mat. yang minta koin itu kan pendetamu bukan? Pendetamu kan? dan ternyata nih saya baru dapat nih data. Saya juga baru dapat kalau pendeta koin itu ada di TikTok gitu loh, dan itu ternyata pendetanya Kiamat gitu loh. Masa? Kan kacau, masa live itu minta koin, bagi-bagi koin saudara, bagi-bagi koin. Ini untuk pelayanan Tuhan. Dilebarin Woi. masih nungguin itu Jonathan. Yo, ayo lari, jangan lari kemana-mana. Kita Jangan fokus lari-lari ke, lagi, ayo mana-mana. Referensi lu yang kasih data mas. itu. Ya, Ya. jadi gini Billy, ternyata Rabi Solomon itu juga ortodoks loh. Oh ya, Dia itu ortodoks dan konservatif Judaism. Kemana-mana, Mat. Kembali yang tadi, Mat. Nih saya tunjukkan datanya nih. Kembali ke topik. Mat, kembali ke topik. Bang Bil, jangan mau Bang Bil digiring. Nih. nggak apa-apa. Bang Billy jangan mau digiring. Nih. Ternyata dia itu juga seorang ortodoks. Reform, woi, awas, ke sono. Reform. Reform ngomong ortodok. Kita kasih membagolok ke nyamuk. Lu gimana sih? Cok, Rabi reform. Ortodok mau nipu juga pakai otak amat. kan? Halo Victor, ini gimana Tor? Victor, pikiran kotor. Kembali ke topik Tor. Victor. Kembali ke topik Targum Yonatannya. Ayo kembali ke topik. Ini loh. Iya, bentar lagi mati Kiamat. Tenang aja. Iya. Ya. Ya mana, Mat? Yang tadi lo mana? Ntar, ya. Entar terus. Bubuk lo di sini. Nih. Tapi nggak punya malu si Victor. Gimana mau punya malu? Kuliah jadi DO. Apa sih Adiansyah? Apa sih? Ini orang kalau cuma modal congor itu saya nggak ini ya. Saya Ya nggak- daripada modal bacot kayak kamu. Ini Anda cuma bacot doang, ini saya bukan. Nah, sama kamu juga. Ada kosong. Ngaku-ngaku pinter, ngaku-ngaku kuliah S2, S1 aja dikeluarin. Yonatannya mana? Billy, Lu jangan Mana cuma Targum Yonatan, Mat? disamperin. Ini mau dilanjutin atau gimana sampai Ya targumnya mana? Lanjut Targumnya Mas. mana? Jadi penjelasan Kiamat bahwa Targum Yonatan itu salah, itu gimana cara menyusunnya? Tapi Ya. otaknya goyang, penelitiannya kosong. Ini diturunkan aja. Nggak. Mana udah 1 jam lebih katanya penjelasan
Rabi salah. Saya mau menjelaskan. Hah? Mana? Udah tua, kamu tipu. Ya kan? Ternyata Tungguin 1 jam lebih loh sama orang tua. Ya udah yang lain diam, kita tunggu Kiamat untuk menampilkan datanya. Targum Yonatan. Silakan Mat, sekarang lanjut. Nih ya, kelihatan ya, nggak ngikuti pembicaraan. Ketargum Jonathan, orang saya menunjukkan buku kok tadi. Enggak, Ma. Tadi kan pembahasan kita, kamu klaim bahwa Targum Yonatan itu salah. Nah, ini justru dijelaskan aja. ya, kamu tadi kan mengatakan bahwasanya Midras itu pada abad 5 sebelum Masehi ya. Sampai 1200 Gambar Masehi. Yesus, guys. Gambar Yesus covernya. Diam dulu. Udah, Pak Wong, santai Pak Wong, santai. Ya dong, kalau saya bahkan bukan gambar lagi, saya ini ada ikon nih. Ini Tuhan saya teman-teman, ya. Bahkan saya nggak cuman gambar, ikon, ya ada. Dijual nggak Tuhanmu itu? Allahmu tuh murahan ajarannya. Enggak, itu loh dijual nggak Tuhan? Katanya Tuhan saya itu dijual nggak? Kalau dijual aku beli gitu loh. Oh, ini gimana sih? Ya, nyodomi Al-Baqarah 223, Mat. Woi. Fokus. Yang tadi. Makanya, jangan bermain-main sama saya. Kalau kamu mulutmu kotor, saya kasih fakta, saya nggak menghujat. Ya, saya bisa pertanggungjawabkan memang Al-Baqarah 223 bicara tentang sodomi dan itu dibenarkan. Ya, diem. Nggak usah Al-Baqarah. Tadi mana lo? Yang salah itu. Nggak tahu ya dia. Ini saya bukakan data. Udah 1 jam. Ngoteh aja. Orang dari tadi saya tunjukkan data potong terus. Gimana? Dari wong Jawa Ya. kakek cangkem. Nah, ya. Itu bener. Sudah, gimana masih mau motong-motong Islam? Oke ya. Nih, lihat nih. Gimana mau jalan? Iya, Orang-orang sintingnya kayak begini semua. Loh, ya mulai mengucap. mana? Mulai menghujat lagi. Kamu nggak gendeng tambahan. Hah? Udah lo tunjukin aja yang lain mute. Iya deh, aku ngomongnya pakai bahasa orang yang kita sinting apa? Kita nggak pernah bilang dia sinting. Wes meneng mas. Mute mas. Cangkem itu lagi. Oke ya. Celuk tanjar mari kah kesuwen. Kenapa sih? Ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini bicara tentang sejarah Israel ya. Jadi dikatakan ketika Billy tadi mengatakan Midras itu disusun dari abad ke-5, itu abad ke-5-nya itu dari mana? Ya, karena kita akan lihat ternyata abad ke-5 itu benar-benar hancur-hancurnya bangsa Israel. Ya, itu di masa pembuangan. Ini saya tunjukkan ya datanya. Jadi ini adalah zaman pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi. Kerajaan Israel itu ditaklukkan oleh Asyur, lalu Asyur itu sendiri ditaklukkan oleh Babel. Jadi balik lagi ke kejadian 10, kejadian 11. Ketika mendirikan bangunan yang besar, balik lagi dipimpin lagi oleh Babel. Bahkan gak cuma kerajaan utara tapi kerajaan selatan yaitu Yehuda pada abad 6 ya, 586 sebelum Masehi itu juga dikuasai oleh Babel. Jadi baik bagian utara, baik bagian selatan itu dikuasai oleh Babel. Ya. Maka bangsa Israel ini utara dan Yehuda ini selatan telah menjadi tawanan dari bangsa yang menaklukkan mereka, dan banyak di antara mereka yang hidup dalam pembuangan. Jadi pada masa pembuangan inilah sinagog atau rumah ibadat orang Yahudi dan sekolah agama Yahudi itu lahir. Ya, tapi lahirnya di mana? Di sini dijelaskannya. Di antara suku-suku Israel itu yang utara tadi, hanya suku Yehuda, Benyamin dan Lewi yang dapat ditemukan dalam jumlah suku besar. Sementara suku-suku lainnya banyak yang sudah kawin campur. Itulah yang nanti disebut sebagai Samaria. Ya, yang disebut sebagai Samaria. Jadi ini Samaria ini perkawinan campuran, ya. Jadi sementara mereka yang masih murni itu sering disebut sebagai Yahudi. Jadi Yahudi dari kata Yehuda atau Israel. Ya, salah satu tokoh besar yang pada zaman itu adalah Ezra. Nah, ini teman-teman bisa baca kitab Ezra sama kitab Nehemia. Nah, di zaman Ezra itu teman-teman bisa baca di dalam Nehemia 8 ayat 8 dan ayat 13. Itu ternyata
Targum itu diterjemahkan dalam bahasa Aram karena orang-orang pada masa itu, karena di masa pembuangan mereka sudah nggak bisa bahasa aslinya, udah nggak bisa bahasa Ibrani, ya. Nih, jadi yang bisa itu hanya rabi-rabi saja. Nih, bentar ya, saya bukakan. Nih, jadi yang Ezra itu adalah seorang ahli kitab. Jadi kalau teman-teman baca ya, ini saya tuh baca itu terharu loh, ya, perjalanan Israel. Karena memang betul-betul Ezra itu seperti membacakan dari pagi sampai tengah hari, membacakan bangsa Israel karena mereka nggak bisa baca bahasa Ibrani. Ya, Paleo Hebrew itu mereka nggak bisa. Kamu mana nggak bisa dibaca itu loh. Ini saya buka kan kok. Mana nggak bisa dibaca? Tuh, mana ini? Buka kenapa? Ini yang lain nggak bisa baca juga. Nih, saya tunjukin. Kabur. Ngeblur, Mat, ngeblur. Orang ini di sini jelas kok, di sana ngeblur gimana? Kamu baca. Nah di sini baca dari layar kok. Kamu tuh gimana? Loh, ini layar saya jelas kok. Untuk di bawah pada bilang jelas. Matamu Jelas. kali ngeblur. Oh, congormu yang goblok. Kan kasar lagi kan bilangnya, oh arek malam, arek Orang malam. semua orang lihatnya jelas kok. Dibilang ngeblur. Orang saya udah megang. Ya megang- tadi nggak jelas, Mat. Tadi selesaikan Tadi, dulu. Tor Victor. Tor, tadi nggak jelas, sekarang udah gitu loh. Selesaikan dulu. Saya nggak mau diskusi sama orang yang nggak ada isinya. Orang sekalian di sini saya ajarin. kok. Iya. Iya. Itu salah. Di sini Jangan banyak ditampol sama alasan. Saya Yahudi. sudah sejam lebih nih nunggu Islam dari tadi. ditampol, Islam Ah, kan kabur kan? kabur. Ngambek. Kabur. Sejam lebih Ya, loh. kabur. Dia Kiamat, mengatakan kiamat. Targum Yonatan salah tentang Dia Urkas mengatakan Dim. bahwa Wah, Paulus ini itu tertarik aneh dari mengatakan tadi. bahwa Targum Yonatan. Dia tadi mengatakan bahwa Targum Yonatan itu pseudo kan? Ya. Iya, Itu sebetulnya kalau mau jujur berdasarkan fakta di lapangan, ya. Berdasarkan fakta di lapangan kawan-kawan. Tuduhan tersebut bukan berasal dari si Victor itu. Si Victor itu sudah meniru polemik kekristenan yang terdahulu. Yang dimana mereka nggak setuju dengan kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus. Lanjut. Kenapa? Untuk membela Rabi Yonatan itu nggak usah dibela dengan seperti itu. Cukup tampilkan kepada dia yang ilmunya si Rabi Yonatan itu nyambungnya ke seorang ini, yaitu Rabi Eliezer. Nah, sekarang saya buka Midras, Nah, Pirkei nanti Rabi berita ke sana, Eliezer. nanti berita ke sana, Nah, aman. Nah, tadi, oke, sip, aman. Nanti kita ada datanya kok. Nah, nanti gini. Jadi penuduhan terkait dengan Targum Yonatan yang mengatakan Yonatan itu adalah Targum pseudo Yonatan, alias Targum Yonatan itu adalah palsu. Pseudo kan palsu artinya. Itu sebetulnya tuduhan tersebut bukan lahir dari si Victoria Alda tadi, tetapi dari polemik kekristenan dari terdahulu. Tuduhan ini saya dengar itu dari tahun 2002 sampai 2004 sudah ada, sudah sering saya dengar. Begitu. Ya. Jadi dan juga dalam perjanjian baru, ya, Paulus selaku apostolos yang idiot dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 6, dia kan mengaku dia idiot. Dia pun kalau misalkan dikatakan Paulus ini Targum Yonatan itu adalah targum yang palsu atau pseudo Targum Yonatan, kenapa Paulus harus mengutip itu? Ambil pesakan layar saya kayak gitu. Oke. Guys, teman-teman di bawah, kiamat itu bukan di kick ya. Dia itu kabur sendiri. Karena kan tadi Ada yang dari kick. omongannya pertama, dari omongannya tadi kita lihat males saya kalau begini. Jadi dia kabur ya, bukan di kick. Oke, saya besarin dulu. Kita lihat. Siap. Kita coba luruskan tuduhan si Victoria Alda tadi. Perhatikan, ya. Sini. Di dalam 2 Timotius pasal 3, ya. 2 Timotius pasal 3 nomor antrian yang ke-8-9. Sama seperti Yanes dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah,
nama tokoh Yanis dan Jambres di sini Paulus mencontek dari kitab Keluaran pasal 7 nomor ayat 11. Ya. Siapa ada Yang nama dimana Jambres? dikatakan Firaun. Nanti baru kita ke sana. Kemudian Firaun Jambres itu pun memanggil Jambres, orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli. Jambres itu anaknya Bileam itu Mereka ada dua. ahli sihir. Yang penyihir bukan yang anak Bilian, tapi yang Ya, penyihir. lanjut. Ahli Mesir untuk membuat demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Nah, dikatakan di sini. Perhatikan, kalau kalian tuh kayak gini. Faikra gampar'o lekha khamim ulam khashfim wa ya'ashu gamhem khartumai mitrayim belahatayhem ken. Nah, di sini ahli sihir tersebut tidak tuliskan namanya siapa. Ahli sihir. Tapi kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 7 nomor 11 dalam Targum Jonathan Simsalabim Karbarba. Cukup namanya. kira lekhat Para'o lekha kimaya ule kharsiya ve'avadu lekhat hinnun ya yenis ve'yim beres. Wis anak kecil Bang Indra. Yenis ada suara berisik. Ya. Ukira lekhat Para'o lekhat kimaya ule kharsiya ve'avadu lekhat hinun yenis ve'yim beres. Kharsin dim Mitrayim bela khasay kushmayhon ya hekden. Nah, jadi gini. Saya yang baca F di besar F, saya yang baca F. Itu bahasa Aram itu F. Bukan bahasa Ibrani itu. Bahasa Aram. Coba saya yang baca F. Saya yang baca. Tunggu. Yang mana tunjuk yang mana? Gelap nih. Diperbesar F ya. Aram itu tadi ada semaya itu Aram. Kalau Ibrahim kan samayim gitu. Coba yang mana F? Dari sini. Oh, Ukira itu. ukara lehot Paro dan berkata kepada tukang sihirnya Fir'aun, lehakimaya kepada hakimnya, uleharsaya dan kepada para pemimpinnya, ya kan? Ini apa? Afdu dan hambanya, lehut Hinuf ya Yanis apa kan ya Hinun Yanis Yim Beres apa itu ketutupan Harsin de Bim Serayim di Bemis Rayim ya di kota Mesir, di negeri Mesir. Belahasai kus apa nih? Kusmeihon ya, Kusmeihon hei apa nih? Hekden. Itu namanya ya? Namanya Hekden. Paulus, kalau misalkan Targum Jonathan dikatakan sebagai tuduhan pseudo, kenapa Paulus harus mengutip ini hal yang pseudo? Ada apa di sini? Tadi kan dia mengutip dari ortodoks itu kan. Ya. Nah, sekarang Kalau saya misalkan, buka ini ya. kalau misalkan Targum Jonathan itu dituduhkan dengan yang namanya pseudo Jonathan, kenapa Paulus mengutip produk yang pseudo? Ini ketahuan kalau Paulus mengaku kalau benar kalau dia itu idiot. Nah, iya itu kan tadi kan ya? Dalam rangka kiamat itu membantah bahwa Urkasdim itu maknanya bukan tungku api ya. Nah, sekarang Sueb bisa dibuka dari Pirkei de Rabbi Eliezer ya. Pirkei de Rabbi Eliezer pasal 26 ayat 2 F. Di sini narasinya sama dengan Agada Yahudut tadi. Coba F. Pirkei de Rabbi Eliezer pasal 26 ayat 2 dari kitab Midras. Dari Midras. Pirkei Rabbi Eliezer ya? Ya, Pirkei Rabbi Eliezer. Mesti nanti dijelaskan. Gak apa-apa kalau misalkan dia rasa kurang puas. Pasal berapa? Kita dapat face to face kalau dia berani. Pasal 26 ayat 2. 26 ayat 2. Nomor 2. Ya.
Nah, dikatakan begini. Nah, saya yang baca. cakep. Saya yang baca. Oh, silakan. Silakan. Inggrisnya aja dulu ya, Inggrisnya dulu. Naikin Bentar, ya, Bang naikin Indra, bahasa Inggrisnya dulu. izin turun dulu karena udah maghrib di sini ya, Bang Indra, Siap, Bang siap. Sueb, Bang Ben. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini Bang Billy saya bacakan ya buat kiamat ya dan para pendukung kiamat. Ya. Saya bacakan. The second trial was he was put into prison. Ujian Abraham yang kedua adalah dia dimasukkan ke dalam penjara for 10 years untuk waktu 10 tahun. 3 years in Kuti, ini Bang Billy katakan dia lahir di kota Kuti, benar. 3 years in Kuti, dia lahir di Kuti. Dia 3 tahun di penjara di kota Kuti. 7 years in Budri, ya. Dan yang 7 tahunnya di Budri. After 10 years, setelah 10 tahun, they sent and brought him forth. Lalu dia dikeluarkan dari penjara and cast him into the furnace of fire, dan dia dilempar ke dalam tungku api. And the King of Glory, lalu Tuhan yang Maha Kuasa, put forth his right hand, mengulurkan tangan kanannya, maksudnya kekuasaannya ya, and delivered him from the furnace of fire, dan menyelamatkan dia dari tungku api tadi, as it is said, sebagaimana dikatakan dalam Torah. And he said to him, dan dia berkata kepadanya, I am the Lord, akulah Tuhanmu, who brought thee out of the furnace of the Chaldees, yang telah menyelamatkanmu dari apinya orang-orang Kaldea, orang Kasdim. Nah, Genesis 15:7 belum selesai, belum selesai. Naikkan lagi, jangan diturun. Nah, ini Genesis 15:7. Jangan dibegitukan. Yang tadi, yang di atas tadi. Yang di atas tadi. Nah, ini hop. Kejadian 15 ayat 7. Another verses, kurang ayat ditambah satu lagi. Thou art the Lord the God. Engkau adalah Tuhan yang disembah. Who did choose Abraham, yang telah menyelamatkan Abraham, yang telah memilih Abraham, and brought him forth out of the furnace, yang menyelamatkan dia dari tungku api of the Chaldees, orang-orang Kaldea, itu di Nehemia pasal 9 ayat 7. Itu buat kiamat. Betul. Semua data-data Yahudi mengatakan bahwasanya Ur-Kasdim itu, kenapa dinamai Ur-Kasdim, itu setelah kejadian Abraham, yaitu apa? Tungku apinya orang-orang Kasdim. Jadi seperti dia mengatakan Surabaya, ya Surabaya betul. Setelah kejadian berkelahinya ikan hiu dengan buaya muara di laut Surabaya, baru orang Surabaya mengatakan kota ini namanya Surabaya. Suro itu hiu, boyo itu buaya. Sama dengan Ur-Kasdim. Kenapa kotanya dinamakan Ur-Kasdim? Karena disitulah api yang besar orang-orang Kasdim untuk membakar Abraham atau Ibrahim. Betul. Seperti itu. Kalau secara gramatika juga bahasa Ibrani dengan kata Beur Kasdim ada pada awalan B, itu merujuk kepada of, artinya dari. Ya, preposisi tempat. Iya, dari apa? Dari api orang Kasdim, betul. Beur Kasdim. Nah, kiamat itu ketika dia mengambil Ur Kasdim itu harusnya dari kejadian 11. Karena kejadian 15 tadi, aku yang mengeluarkan engkau dari Ur Kasdim. Mengeluarkan dari Ur Kasdim maksudnya apa? Mengeluarkan dari mana? Mengeluarkan dari tungku api, begitu. Betul. Nah, manusia setelahnya nih, orang Kasdim. manusia setelahnya, karena di situ ada kejadian besar, barulah menamai kota itu Ur Kasdim untuk mengenang kejadian tadi. Sebagaimana gini loh, kenapa Jakarta itu kok dinamakan Jayakarta? Awalnya itu namanya apa sih? Namanya Sunda Kelapa. Setelah ditaklukkan sama orang-orang Portugis, itu diganti namanya menjadi apa itu saya lupa. Kemudian diambil alih sama Sultan Demak yang mengirimkan pasukannya untuk merebut yaitu Fatahillah ya, yang merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis, sehingga nama itu setelah mereka menang dirubah menjadi apa? Jayakarta. Karta itu kota, Jaya itu yang Karta itu telah, Jaya itu dimenangkan, maksudnya telah dimenangkan gitu. Nah, zaman sekarang susah mengucapkannya, dipendekkan menjadi Jakarta. Jadi kejadian dulu baru ada nama, bukan dinamakan dulu baru nanti cari artinya belakangan. Nggak begitu kiamat. Tadi Sueb harusnya masuk tuh tadi soal yang tadi Paulus itu. Tadi harusnya Sueb tadi jelasin soal itu tadi kiamat, soal tadi Jamres. Tapi yang paling menarik memang yang di Midrash Agada Yahudut sih, Legend of the Jews, di situ dikatakan cool off.
and bring the tranquility of my servant Abraham to my servant Abraham. Jadi mati dan dinginlah wahai api, dan jadilah engkau kesejahteraan buat Abraham. Ini sama dengan Al-Quran, Bang Billy. Kuni ya naru kuni bardan, wahai api dinginlah. Wasalaman ala Ibrahim, dan jadilah keselamatan sejahtera kepada Ibrahim. Sama maknanya itu, persis sama maknanya. Itu di Legend of the Jew yang mana sih? Tadi aku udah nemu tapi Saya sudah tadi sebutin kan. Nanti iya, tapi aku nanti nyari kirim ya. belum ketemu aku bacaannya tuh tadi. Tunggu bentar, aku ulang lagi. Sorry. Bentar, ada di tempel nggak ya? Aku suka ini. Nah ini nyari Bang Billy, saya ada ketik itu. Legend of the Jew volume 1 pasal 5 ayat 47. Oke, oh, 5. Cool off. Gua aku cari dulu. Ya, jadi Judaism memang kepada kita teman-teman. Jadi bukan kita tuh seperti dituduhkan ya Bang Billy, katanya dulu Bang Billy dapat transferan berapa sehingga membela ya Bang Billy. Bukan. Ini benar-benar apa ya? Hubungan yang apa? Yang natural, bukan hubungan karena serangan fajar ya Bang Billy ya. Ya. Dan kalau saya dengan Sueb itu tidak usah diragukan ya. Kalau data-data Yahudim itu saya dengan Yahudit itu saya dengan Sueb itu memang udah gimana ya. Ya bukan sombong, memang ngerti. Ini kan ada judulnya in the fiery furnace, artinya di dalam tungku api ya. Jadi sini ada diksi setelah 1 tahun lamanya malaikat tinggal bersama Abraham dan menyediakan segala jenis makanan dan air dari mata air di hadapan dia. And he drank of it, dan Abraham minum dari situ. At the end of a year, dan pada akhir 1 tahun, the magnets of the realm presented themselves before the king and advised him to cast Abraham into the fire. Jadi diberikan nasihat kepada raja untuk melempar Abraham ke api. That the people might believe in Nimrod forever, supaya orang-orang rakyatnya itu percaya kepada Nimrod lagi. Thereupon the king issued a decree. Oleh sebab itu sang raja mengeluarkan decree that all the subject of the king in all his provinces, men and women. Oleh sebab itu sang raja mengeluarkan dekret di semua provinsi, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua, should bring wood within 40 days, harus membawa kayu selama 40 hari. And he caused it to be thrown into the great furnace, dan kayu-kayu itu dikumpulkan di tungku api, and set a fire, dan membuat api di situ. The flame shoot up to the skies, lalu api itu naik sampai ke langit. And the people were sore afraid of the fire, dan orang-orang itu takut terhadap api itu. Now, kemudian penjara itu membawa Abraham maju dan melemparkannya ke tungku api. Ini yang mana ya? Yang tentang malaikat Gabriel itu. Tunggu. Nah, kalau jadi gini Ten ya, kalau mau keren tuh kayak gini. Kalau mau keren ya kayak gini. Ya. Vayemer elafani Adonai asher hot setiqa me urkashdim latet lecha etare tajod lerishta ve amar le ana Adonai de afiqtach me atu nura de khashdia de kashdae Ya, dapat. limitan lach. Oke, Pak Indra, Kak Aki Indra, aku dapat, udah ketemu nih. Wah. Benar. Yang mana? Oke, aku udah dapat nih. Tunggu bentar. Yang tadi dibilang sama Aki Indra Mose, aku udah dapat di Legend of the Jews. Oh, agak saya diem, Ya, gini ya. Abraham was finally placed in the catapult and raised his eyes heavenward and spoke. Lalu Abraham melayangkan pandangannya ke langit dan berdoa, ya Tuhan, Engkau melihat
what this sinner propose, apa yang dilakukan atau tujuan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa ini terhadapku. His confidence in God was unshakable. Imannya kepada Tuhan tidak tergoyahkan. When the angel received, ketika para malaikat menerima the divine permission, yaitu izin dari Tuhan untuk menyelamatkan dia, dan Gabriel approach, lalu Gabriel mendekat kepadanya, and asked, lalu bertanya, Abraham, shall I save thee? Haruskah aku menyelamatkanmu from the fire, dari api? He replied, dia menjawab, God is whom I trust, Tuhan yang aku percayai, the God of the heavens, Tuhan dari langit dan bumi, will rescue me. And God sing, lalu Tuhan melihat bahwasanya submissive spirit of Abraham, lalu dia memerintahkan api, lalu Tuhan commanded the fire, cool off and bring tranquility to my servant Abraham. Wah, api Baru disuruh, Hashem kol hakabot. api Sama disuruh tuh dengan yang ada di Quran. coba Qurannya, coba Qurannya tunjukin Qurannya. Nah, kita Quran ya, kita Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke satu berapa ya? Keren, cool off, disuruh cool off, jadi dingin lah, gitu. Ada yang tahu di surat berapa Al-Quran? Yang apinya dingin itu? Ada yang tahu nggak di ayat berapa gitu? Tadi Indra Mose tuh yang tahu, akhi Indra Mose. Tunggu. Alia tahu nih, Alia. Tahu nggak kamu? Di itu sebelum Al-Anbiya itu apa? Nah nih. Al-Hajj apa ya? Ini. Coba gedein. Qulna ya naru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah. Menjadi dingin. Cool off. Cool off. Baru kasem. Cocok. Baru kasem. Cuma tuh. Al-Anbiya 69 aja. Coba kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-69 dalam bahasa Ibrani. Surah Al-Anbiya ayat ke-69 dalam bahasa Ibrani ya. Apakah api yang menjadi dingin? Nah, jadi gini Ten ya, tunjukin. Kita sapa dulu Pak Montir, Pak Montir. Data Pak dulu Montir. berbacot. Nah ini. Halo, Amar nohoi HS. Selamat siang. Perhatikan. Amarno hoi HS. Hai Om Billy, ini apa? Apa ini? Kerira. Apa itu artinya? Dingin. Dingin. Kalau S artinya apa? Api. Api.